Hai semuanya, berjumpa kembali dengan saya Jaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat atau membandingkan ya, dua kecerdasan buatan yang sering kita gunakan, yang sering para guru gunakan eh, dalam membantu rekan-rekan guru untuk membuat media pembelajaran, membuat RPP, dan juga mencari informasi-informasi yang dapat membantu kita di dalam pembelajaran kita. Jadi ada dua platform ya atau aplikasi yang sekarang ini memang sedang hits ya. Yang satunya adalah ChatGPT. Kita lihat sini, kita bisa masuk dengan chat openai.com, kita pilih ketik. Nah, ini yang namanya ChatGPT ya. Apa saja kemampuannya, itu bisa membuat gambar, kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cepat, bisa membuat RPP, bisa membuat modul, dan bahkan presentasi juga. Kemudian ada yang kedua, yang bernama Gemini AI. Nah, ini juga sering digunakan oleh kawan-kawan guru. Jadi sudah sama juga, dia bisa membuat gambar, bisa membuat RPP, bisa membuat modul ajar berdasarkan prompt-prompt yang ini. Prompt itu adalah rangkaian kata yang dibuat menyerupai bentuk pernyataan atau pertanyaan atau statement yang dapat membantu komputer untuk menerjemahkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi ini kita bisa ketik di sini, dapat berupa kalimat atau gambar atau dalam bentuk suara. Ya. Baik, kita mulai. Kita lihat dulu dari ChatGPT. Jika ChatGPT, kita bisa menggunakan Chrome, misalnya di sini kita akan membuat RPP. Kita akan lihat bagaimana kemampuan ChatGPT membuat RPP ya. Kita ketik di sini promptnya, buatkan RPP renang gaya bebas untuk kelas 8 SMP, kemudian dengan waktu 3 jam pelajaran. Oke, sekarang kita copy yang promptnya ini ya, untuk kita masukkan di Gemini juga. Kemudian kita tekan submit di sini dan biarkan AI-nya mengerjakannya. Kemudian kita tekan juga di sini yang tombol atas ini, kita lihat. Baik, AI-nya sudah bekerja. Sekarang kita akan lihat bagaimana hasil kedua produk dari dua aplikasi AI ini. Baik, kita mulai dari yang Gemini ya. Kita lihat RPP sudah dibuat judul, identifikasinya sudah, kelas semester jelas, materi juga, alokasi waktu sudah. Kemudian kompetensi inti dan kompetensi datar. Nah, berarti masih menggunakan ini adalah kurikulum 2013, masih menggunakan KI dan KD ya. Belum ada CP terlihat. Kemudian tujuan pembelajarannya ada, materi pembelajaran ada, metode pembelajaran muncul, ada eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, penutup, dan media pembelajaran juga sudah ada. Penilaiannya ada juga. Oke, sekarang kita lihat apalagi yang bisa kita uh, apalagi yang bisa kita lihat yang bisa diperbuat oleh Gemini. Ternyata di sini ada draft ya. Kita akan lihat show draft ya. Apakah dia bisa memberikan variasi yang lain dari bentuk pembuatan RPP? Oh iya, tentu. Dia bisa membuat variasi yang lain. Misalnya ini variasi 1 dan ini variasi kedua ya. Masih menggunakan ke-13 sepertinya. Kemudian draft 3 juga sama ya.
Jadi ini bentuknya berbeda-beda ya, variasinya ini bisa dengan Gemini AI kita bisa memvariasikan satu prompt itu bisa menghasilkan 3 produk yang berbeda tapi pada topik yang sama. Baik, sekarang kita akan lihat ChatGPT. Bagaimana hasil ChatGPT? Oke, untuk draftnya dia tidak ada ya. Kalau Gemini tadi sudah ada draftnya, sementara ChatGPT tidak ada. Nama sekolah, judul sudah ada, kompetensi inti juga sudah ada, indikator juga sudah ada, oke, tujuan, langkah, dan penilaian juga sudah masuk. Oke, kita lihat bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat bagaimana kemampuannya untuk melanjutkan perintah, ya. Karena ini tadi kita lihat dalam strukturnya dia menggunakan KIKD, maka kita akan rubah prompt-nya, ya. Bagaimana dia melanjutkan perintah kalau kita merubahnya dalam kurikulum Merdeka. Kita buat perintahnya di sini dalam kurikulum menggunakan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Oke, sekarang kita copy juga. Kemudian kita di Gemini AI, kita akan rubah. Ya, ini bisa kita rubah di sini atau kita masukkan di sini. Tapi beberapa perintah kemarin, kalau kita masukkan di sini, oke kita coba saja. Ini jadi tidak nyambung dia. Tapi kita coba saja dulu. Kita klik submit, apakah keberlanjutannya akan muncul? Oke, kita lihat dari ChatGPT dulu. Ketika kita menuliskan prompt lanjutannya menggunakan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka, apa yang akan dia kerjakan? Ya, kita lihat dia sudah mengganti dengan capaian pembelajaran. Ya, jadi sudah hilang KIKD-nya. Kemudian dia masukkan CP, ya, capaian pembelajaran. Oke, sangat cerdas sekali. Artinya dia bisa melanjutkan perintah yang di atas dengan prompt baru ya. Berarti dia sudah bisa mengenali bahwa perintah kita ini adalah lanjutan dari tugas yang di atas. Sekarang kita melihat Gemini AI. Untuk Gemini AI sendiri sepertinya dia tidak melanjutkan ya, tapi dia membuat baru kalau kita ketik di prompt di atas di bawahnya. Ya. Dia membuat baru dan ini RPP-nya jadi hilang. Oke, sekarang kita akan coba dengan yang mengedit prompt yang di atas ya. Di sini kita akan coba dengan mengedit prompt yang di atas dan kita copy saja. Di sini kita buat prompt baru saja. Apakah dia mampu? Misalnya ini tadi kita sudah buat. Kita tambahkan tadi perintahnya. Oke. Kita ambil dari sini ya, menggunakan, kita tambah saja perintah di ujungnya. Oke, kita stop, kita submit lagi. Oke, dapat kita lihat. Ternyata pada Gemini AI dia masih tetap ya, walaupun kita memberikan prompt-nya menggunakan pembelajaran kurikulum Merdeka, dia masih muncul KI1, KI3 dan KD ya. Oke, berarti kalau kita lihat ini bisa dibandingkan sendiri kemampuan antara Gemini AI dan ChatGPT. Sekarang kita akan membuat, kita akan masuk ke berikutnya dalam kemampuan mengolah spreadsheet atau tabel. Ya. Kita akan ketik di sini prompt-nya, buatkan rubrik penilaian renang gaya bebas. Bebas kelas 8 SMP. Oke, kita lihat.
matriks ini kita tambah dalam bentuk tabel. Rubrik penilaian gerak ya. Kita tambahkan lebih spesifik. Copy, kita lihat. Kita masuk lagi ke Gemini AI. Kita masukkan juga. Oke, sekarang kita akan lihat. Ya. Untuk ChatGPT dia bisa langsung membuat ya rubriknya ya dengan bagus seperti ini. Kemudian ada skornya. Kita lihat di Gemini apakah bisa. Ya, Gemini juga bisa. Nah, ada kriterianya juga. Kemudian indikatornya juga. Nah, kemudian penjelasan di bawahnya juga ada ya, bagaimana cara melakukan penilaiannya. Oke, sekarang kita lihat di Gemini ada namanya export to sheet. Apakah kita bisa melakukannya ekspor ke spreadsheet? Sepertinya dia sedang mengolah. Kita akan lihat. Ya, nah salah satu kelebihan di Gemini dia bisa mengekspornya langsung ke dalam tabel ya. Sementara kalau ChatGPT apakah bisa atau tidak? Oke, dia tidak bisa ya mengekspor ke Excel, cuman dia bisa untuk mengcopy saja seperti ini. Coba kita akan coba copy di sini. Kalau dia mampu. Oh ya, dia hanya bisa mengcopy saja dengan sistem copy. Oke, ini untuk tadi membuat tabel ya. Sekarang kita akan coba untuk membuat gambar ya. Dengan bahasa Indonesia, coba kita akan lihat buat gambar gerakan, rangkaian gerakan kita pilih saja ya, buat 3 atau 6 ya, 6 gambar rangkaian gerakan renang gaya bebas. Oke, kita akan coba. Oke, kemudian di sini kita akan coba. Oke, untuk gambar kita lihat ya, dia bisa membuat gambar ya, sepertinya ini sedang bekerja. Oke, ternyata dia bisa membuat gambar ya, dimulai dari awal seperti ini. Nah, kemudian gambarnya ada ya. Ini walaupun kita lihat gambarnya tidak sesuai ya dengan gerakan renang gaya bebas, tapi dia bisa membuat satu deskripsi gambar. Kemudian pada Gemini kita lihat apakah dia bisa. Sepertinya Gemini tidak bisa menampilkan gambar ya. Sekarang coba akan kita lihat jika menggunakan prompt-nya menggunakan bahasa Inggris ya. Di sini kita translate ya, karena katanya Gemini ini tidak bisa membuat gambar itu jika prompt-nya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita akan lihat bagaimana jika perintahnya kita rubah dalam bahasa Inggris. Oke, jika dalam bahasa Inggris Gemini sepertinya bisa men-generate atau membuat gambar ya, image-nya ya. Oke, kita akan lihat. Oke, masih coba kita perbaiki prompt-nya. Ini 6-nya tidak usah kita masukkan, hanya make a picture ya. Kita akan coba. Oke, sepertinya dia sedang bekerja.
Oke, sepertinya belum bisa ya. Gemini AI belum begitu mahir untuk mengolah gambar ya. Oke, sekarang kita akan masuk di menggunakan prompt berupa gambar. Ya, coba kita lihat prompt menggunakan gambar. Kita klik upload image. Oke, coba kita lihat yang ini. Kita upload gambar ini. Apa kira-kira yang akan dia lakukan? Dia tetap meminta ini ya. Jelaskan gambar ini. Dan kita kasih perintah seperti ini ya. Kita pilih submit. Kemudian kita akan coba di ChatGPT. Kita pilih file ini. Kita lihat unggah gambar. Kita akan lihat unggah gambar ya. Oke, ini kita open. Oke, sini sama kita kasih prompt. Oke, sekarang kita lihat di Gemini. Oke, Gemini dia bisa menerjemahkan, ada muskamustonnya, nggak mengajarnya, dia bisa menerjemahkan ini ya. Tapi dia belum bisa menjalankan perintah tentang menjelaskan apa ini gambar ya. Dia hanya menuliskan seperti cara-cara untuk menuliskan promptnya ya. Nah, tapi dia sudah ada di sini menyebutkan muskamustonnya dan spektrumnya ya. Oke. Sekarang kita lihat di ChatGPT. Oke, ChatGPT sepertinya lebih rinci bagaimana dia menjelaskan gambar itu, bagaimana dia menampilkan judul buku Teaching Physical Education, kemudian teks tambahannya, tapi juga perlu mungkin tambahan kita ya, rangkaian promptnya untuk menjelaskan isi gambar ini. Coba kita lanjut di sini, kita tambahkan perintahnya, buat makalah dari gambar di atas. Oke, coba. Kemudian di Gemini kita akan edit di sininya. Dan kita bahasanya. Dia mampu. Oke. Oke, di ChatGPT dia mampu ya membuat langsung makalah dari gambar yang kita berikan tadi, sementara di Gemini dia masih belum mampu ya. Sepertinya masih belum mampu untuk menerjemahkan gambar dan prompt ya. Di sini secara cerdas ya, masih belum bisa untuk melakukan menerjemahkan daripada gambar. Kemudian berikutnya satu hal di ChatGPT kita hanya bisa upload gambar ya. Coba kita akan upload file. Kita akan coba upload file. Apakah dia bisa membacanya? Kita masukkan perintah apa isi dokumen di atas secara garis besar tidak lebih dari 500 karakter. Oke, kita akan buat. Apakah dia mampu membaca isi file itu dan sintesisnya? Oke, dia mampu ya. Sekarang kita coba di Gemini. Kita masukkan
Ya, untuk Gemini dia tidak punya ya untuk upload file. Dia hanya bisa upload image ya. Ini dia tidak bisa. Coba kita uh, masukkan ini ya, filenya. Oh iya, dia tidak bisa ya untuk di Gemini. Kemudian di Chat GPT di Gemini kita akan coba prompt menggunakan mikrofon ya. Di sini kita akan coba membuat menggunakan mikrofon. Artinya kita tidak perlu mengetik, kita coba. Buatkan makalah tentang Muska Moston Spektrum Mengajar. Buatkan makalah tentang Muska Moston. Oke. Ya, dia punya ini ya, use mikrofon, tapi tampaknya dia menerjemahkannya dalam bahasa Inggris ya di pengaturannya. Oke, coba akan kita clearkan dulu semuanya ini. Akan clearkan dulu. Coba kita menggunakan cek di sini ya. Kita ubah dulu akunnya menjadi belajar ID. Kita akan coba. Buatkan makalah tentang Muska Moston. Oke, dia bisa melakukan menggunakan ini ya, mikrofon. Lihat. Oke, dia bisa melakukannya dengan mikrofon. Sementara untuk ChatGPT dia belum bisa menggunakan mikrofonnya. Sini tidak ada. Tapi dia coba kita lihat apa bisa menggunakan. Tapi sepertinya ini bisa kita menggunakan suara ya, sound. Oke. Oke, baik. Nah, kawan-kawan, rekan guru semua. Jadi dari dua perbandingan ini antara ChatGPT dan Gemini, kita bisa memilih kira-kira yang mana yang paling cocok kita gunakan. Kedua kecerdasan buatan ini sudah cukup mumpuni ya untuk membantu pekerjaan kita. Dan saya kira tergantung bagaimana kita kembali menggunakannya. Dan harus penting diingat juga bahwa bukan hanya kita mengandalkan daripada AI untuk mengerjakan semua kegiatan kita, tapi perlu juga pendalaman dari kita untuk merevisi atau peka terhadap hasil yang disampaikan, ya, juga cermat dan teliti sehingga apa yang nanti bisa kita sampaikan itu bisa tepat tersampaikan. Misalnya kita membuat RPP, artinya kita lihat dulu apakah benar-benar sesuai bisa dijadikan sebagai RPP atau perlu kita lebih cermat lagi memasukkan materinya atau kegiatannya atau isinya ya supaya nanti jangan sampai apa yang ada digunakan dengan AI ini kita copy dan kita pergunakan mentah-mentah, sedangkan kita sendiri juga tahu bahwa dia juga punya kelemahan ya, walaupun namanya perangkat pintar, tapi juga punya kelemahan. Jadi ini dulu untuk perbandingannya ya antara ChatGPT dan Gemini. Silahkan Bapak Ibu atau kawan-kawan semua menilai yang mana yang kira-kira cocok untuk digunakan oleh kita semua atau Bapak Ibu semua. Ini dulu video yang saya buat sebagai perbandingan penggunaan ChatGPT dan Gemini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel saya dan selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Semangat terus, merdeka!